Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan chapter 17, yaitu mengenai price setting in the business world yang akan kami kaitkan dengan perusahaan pegadaian. Terlebih dahulu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arinda Daraninggar, yang kedua ada Enita Kirina Sebayang, yaitu saya sendiri. Yang ketiga ada Khairan Lutfi Ismail, dan yang terakhir ada Kinasya Naningdia. Price setting is a key strategy decision. Menurut Philip Kotler, ia mengungkapkan bahwa harga adalah suatu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur yang menghasilkan biaya. Penetapan harga yang tepat itu biasanya berdasarkan dari keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan. Harga sendiri merupakan bauran dari pemasaran yang paling mudah disesuaikan. Tujuan dari penetapan harga biasanya adalah agar menstabilkan harga tersebut dan juga mempertahankan dan dapat menghadapi persaingan di pasar. Setiap perusahaan memiliki strateginya masing-masing dalam melakukan penetapan harga. Untuk pegadaian sendiri, ia menggunakan 3 jenis metode, yaitu yang pertama ada harga lelang, yaitu harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit atau biasa disebut dengan nilai pasar lelang atau NPL, yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya. Yang kedua, ada penjualan emas, yaitu penetapan harga yang hampir sama dengan pasaran, hanya saja pegadaian memberikan harga pembelian kembali atau buyback yang lebih tinggi dari pasaran. Penetapan harga emas di pegadaian sendiri itu berdasarkan dari harga emas dunia. Dalam hal ini, bisa dipengaruhi oleh berbagai hal seperti nilai tukar US dollar, lalu ada jumlah produksi emas di dunia, tingkat permintaan dari emas itu sendiri, lalu ada monopoli pembelian pasar oleh Bank Sentral Dunia, ada juga bisa juga oleh isu politik atau resesi global, bisa juga seperti pandemi COVID-19 seperti ini juga mempengaruhi harga emas. Yang ketiga, yaitu pegadaian juga menetapkan setting tarif khusus untuk produk gadai hasil takeover dari lembaga pembiayaan lainnya. Kemudian ada average cost pricing is common and can be dangerous. Penetapan harga biaya rata-rata berarti menambahkan markup yang masuk akal ke biaya rata-rata suatu produk. Biasanya, seorang manajer suatu perusahaan menemukan biaya rata-rata per unit dengan mempelajari masa lalu atau track record dari perusahaan tersebut. Masalah mendasar dari pendekatan biaya rata-rata adalah bahwa pendekatan ini tidak mempertimbangkan variasi biaya pada tingkat output yang berbeda. Itulah sebabnya mengapa penting juga mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai jenis biaya yang harus dipertimbangkan oleh manajer pemasaran saat menetapkan harga. Karena dari setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, saya Arinda Daraninggar akan menjelaskan tentang considering various kinds of cost di perusahaan. Yang pertama ada total fixed cost. Total fixed cost ini adalah biaya tetap, di mana biaya yang harus dikeluarkan perusahaan yang jumlahnya konstan atau relatif tetap, walaupun terdapat peningkatan atau penurunan pada jumlah kuantitas atau jasa. Sedangkan variable cost adalah biaya variabel, di mana biaya yang harus dikeluarkan perusahaan yang jumlahnya tergantung dengan jumlah kuantitas atau jasa yang dikeluarkan. Jika biaya yang dikeluarkan rendah, maka kuantitas rendah, dan sedangkan biaya yang dikeluarkan tinggi jika kuantitas yang diproduksi juga tinggi. Penjumlahan antara fixed cost dan variable cost ini disebut dengan total cost, di mana fixed cost ditambah variable cost.
Di sisi lain, terdapat juga istilah average fixed cost, di mana total cost dibagi dengan quantity, average variable cost, di mana total variable cost dibagi dengan quantity, dan yang terakhir average total cost, di mana total cost dibagi dengan quantity. Nah, sebagian besar perusahaan menetapkan harga biaya rata-rata. Penetapan harga biaya rata-rata ini akan bekerja dengan baik jika perusahaan menjual dengan jumlah yang biasa ditetapkan pada harga biaya rata-rata. Namun, kerugian tetap dapat terjadi jika penjualan aktual jauh lebih rendah daripada yang diharapkan. Untuk menggunakan harga biaya rata-rata, seorang manajer pemasaran harus membuat beberapa forecasting atau perkiraan dari kuantitas yang akan dijual di periode yang akan datang. Perusahaan juga selalu memantau biaya dan harga kompetitor agar perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih rendah dari pesaing, namun tetap menghasilkan keuntungan yang menarik. Selanjutnya, analisis biaya di pegadaian. Biaya yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya meliputi total cost, fixed cost, dan variable cost. Contoh biaya di pegadaian ini meliputi biaya tenaga kerja, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya lain-lain. Pada biaya tenaga kerja, sebagian besar perusahaan menerapkan pada prime cost, atau bisa kita kenali dengan fixed cost. Pada pegadaian, biaya tenaga kerja ini termasuk dalam fixed cost, sedangkan pada biaya operasional dan biaya pemasaran termasuk pada variable cost. Contoh kasus lain adalah biaya admin pada pegadaian. Biaya admin didapat dari nasabah ini akan langsung dicatat pegadaian sebagai revenue. Revenue di pegadaian ini juga meliputi seperti pendapatan admin, pendapatan sewa modal, dan pendapatan fee based income seperti itu. Untuk meminimalisasi cost, pegadaian hadir dengan online melalui pegadaian digital yang lebih memudahkan, paperless atau hemat kertas, dan lebih cepat, sehingga bisa menghemat waktu dan langkah kerja dari kinerja pegadaian itu sendiri. Selanjutnya adalah break-even analysis. Analisis ini mengevaluasi apakah perusahaan akan mampu mencapai titik impas, yaitu menutupi semua total cost dengan harga tertentu. Pada grafik, terdapat break-even point, di mana total revenue sama dengan total cost, atau garis revenue berpotongan dengan garis cost. Jika total cost melebihi total revenue, maka perusahaan akan mengalami loss atau kerugian. Namun sebaliknya, jika total revenue melebihi total cost, maka perusahaan akan mengalami profit. Metode BEP ini berfokus pada kuantitas di mana biaya total perusahaan akan sama dengan yang dimilikinya, yaitu total pendapatan, di mana pada grafik ditunjukkan pada number of units to sell to break even. Analisis BEP di pegadaian. Pegadaian sendiri menggunakan break-even point analysis untuk dasar evaluasi produktivitas outlet. Seperti yang kita tahu, outlet di pegadaian ini jumlahnya sudah sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jika pendapatan ini belum bisa mengcover total biaya, pegadaian melakukan remapping atau mapping kembali dan kemudian melakukan alternatif lain untuk merelokasi atau regrouping ke outlet lain. Pegadaian ini juga mempunyai perhitungan batas minimal omset dan pendapatan yang dimiliki atau yang diberikan oleh pegadaian itu sendiri. Baik, terima kasih Arinda atas pemaparannya. Kemudian saya Kinasya Nadindia akan melanjutkan pembahasan mengenai pendekatan demand-oriented dalam menetapkan harga. Nah, untuk melihat cost dan revenue secara bersamaan, alat penentuan harga yang paling penting adalah marginal analysis. Marginal analysis ini fokus pada perubahan dari total revenue dan total cost dari penjualan satu unit tambahan untuk menentukan harga dan kuantitas yang paling menguntungkan. Nah, marginal analysis ini menunjukkan bagaimana cost, revenue, dan profit berubah pada tingkat harga yang berbeda. Harga yang memaksimalkan profit adalah yang menyebabkan perbedaan paling besar antara total revenue dan total cost. Nah, untuk memaksimisasi profit, manajer pada umumnya ingin menurunkan harga dan menjual lebih banyak unit selama marginal revenue dari penjualan setidaknya sama dengan marginal cost dari unit tambahan. Nah, agar dapat melakukan hal ini, manajer juga perlu mempertimbangkan biaya permintaan customer. Kemudian, ada demand-oriented approaches for setting prices. Ketika customer dihadapi dengan substitusi produk yang mereka cari, mereka cenderung akan membandingkan harga produk dari perusahaan yang berbeda.
Nah, beberapa hal yang dapat menyebabkan sensitivitas harga konsumen berkurang adalah yang pertama ketika orang lain membayar tagihannya atau mereka sharing the cost. Yang kedua, ketika manfaat akhir pembelian tersebut lebih besar dan signifikan. Yang ketiga, ketika ada switching cost, yaitu cost yang dihadapi customer ketika membeli produk yang berbeda dari yang biasa dibeli sebelumnya. Dan yang keempat adalah ketika total expenditure atau pengeluaran mereka lebih kecil. Nah, kemudian permintaan konsumen itu tergantung pada alternatif yang ada. Jadi, marketing manager dapat mengimprove keputusan penetapan harga dan profitabilitas dengan mempertimbangkan harga kompetitor. Dalam menentukan harga, marketing manager juga menggunakan value in use pricing, yaitu menetapkan harga yang dapat menangkap bagian dari yang customer akan simpan dengan mensubstitusi produk perusahaan untuk yang saat ini digunakan. Kemudian dibahas juga mengenai auction atau lelang. Nah, dalam lelang kita bisa mengetahui secara pasti berapa yang suatu kelompok customer ingin bayar untuk suatu produk. Nah, lebih lanjutnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Biasanya customer itu memiliki reference price, yaitu harga yang customer perkirakan akan mereka bayar. Nah, apabila harga yang ditetapkan perusahaan lebih rendah daripada reference price customer, maka demand untuk barang tersebut akan meningkat. Kemudian saya akan membahas mengenai study case lelang di Pegadaian. Lelang sendiri adalah proses jual beli barang atau jasa yang kemudian dijual pada penawar dengan harga tertinggi. Dalam melaksanakan lelang, harga dasar lelang telah ditentukan oleh Pegadaian Pusat, yaitu harga patokan untuk menentukan harga total minimal dari barang jaminan yang telah masuk tanggal lelang. Harga dasar lelang ini didapatkan dari survei pasar dengan menganalisis permintaan dan penawaran harga barang lelang tersebut. Agar tidak terjadi kesalahan taksiran, barang ditaksir kembali untuk memperoleh harga penjualan lelang yang sebenarnya. Taksiran ulang sendiri adalah penilaian kembali suatu barang berdasarkan kondisi terkini barang yang bersangkutan dengan harga pasar setempat pada hari itu. Sedangkan harga lelang merupakan harga minimum pembelian suatu barang, sehingga pembelian tidak boleh kurang dari harga tersebut. Jadi, dalam lelang dapat terlihat dengan jelas kondisi permintaan konsumen yang berbeda. Nah, berikut adalah proses penetapan harga lelang di Pegadaian. Yang pertama adalah membentuk panitia lelang, kemudian melakukan pendataan barang, kemudian melakukan taksir ulang, kemudian menghitung total peminjaman, kemudian tawar-menawar, dan harga yang ditawarkan tertinggi, berarti konsumen tersebut akan mendapatkan barang tersebut. Kemudian saya akan membahas mengenai study case price setting di Pegadaian. Seperti yang kita ketahui, ada dua kategori pendekatan price setting, yaitu cost-oriented dan demand-oriented. Pada price setting biaya administrasi, penjualan emas, dan lelang, Pegadaian menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Price setting untuk biaya administrasi gadai di Pegadaian ditentukan menggunakan pendekatan cost-oriented. Rentang biaya administrasi adalah sebesar Rp2.000 hingga Rp125.000, tergantung dari besarnya pinjaman. Biaya administrasi ini semakin besar mengikuti besarnya peminjaman, karena semakin besar pinjaman yang dilakukan, biaya yang dikeluarkan Pegadaian semakin besar. Salah satu contohnya adalah biaya asuransi. Kemudian untuk menentukan tarif sewa modal, Pegadaian lebih condong ke demand oriented, di mana Pegadaian melakukan survei lapangan menggunakan strategi takeover dan strategi grab new and win back customer. Strategi takeover sendiri adalah menetapkan tarif yang lebih murah pada nasabah yang berpindah dari menggunakan lembaga pembiayaan lain ke Pegadaian. Hal ini dilakukan oleh Pegadaian untuk meningkatkan demand nasabah potensial. Kemudian harga emas yang dijual Pegadaian berdasarkan pada harga emas dunia. Dalam hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti nilai tukar US dollar, jumlah produksi emas di dunia, tingkat permintaan emas dunia, monopoli pembelian emas oleh Bank Sentral Dunia, isu politik, dan lainnya. Perbedaan pembelian emas di Pegadaian dengan lembaga lain adalah Pegadaian memberikan harga pembelian kembali atau buyback yang lebih tinggi dari pasaran. Kemudian untuk lelang, pendekatan yang digunakan adalah demand oriented atau lebih spesifik lagi reference price. Maksudnya adalah sebelum datang ke pelelangan, customer sudah memperkirakan besar uang yang akan mereka keluarkan untuk barang yang dilelang tersebut. Jika harga lelang lebih kecil atau sama dengan reference price mereka, customer akan membeli barang lelang tersebut.
Kemudian pricing, dapat kita lihat ada 6 jenis pricing yang sudah saya sebutkan, yaitu leader pricing, bait pricing, psychological pricing, odd even pricing, demand backward pricing, dan prestige pricing. Pegadaian sendiri menggunakan psychological pricing karena biaya administrasi cenderung rendah yang ditujukan untuk menarik nasabah. Selain itu, Pegadaian juga memperbolehkan negosiasi bunga untuk nasabah yang pinjamannya besar. Hal ini ini merupakan strategi Pegadaian dalam menarik nasabah dengan pinjaman besar. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Khairan Lutfi. Nah, selain dalam produk gadai, psychological pricing ini juga berlaku dalam lelang, di mana harga lelang dimulai sangat kecil, sehingga tidak memberatkan calon pembeli. Berikut presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Khairan Lutfi. Sebelumnya, terima kasih. Perkenalkan, saya Khairan Lutfi Ismail. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, itu Kinasha. Nah, saya akan membahas pertama itu adalah pricing a full line. Di pricing a full line itu ada 3 pricing. Yang pertama itu ada full line pricing, yang kedua ada complementary product pricing, dan yang ketiga itu adalah product bundle pricing. Nah, yang pertama itu ada full line pricing. Apa itu full line pricing? Full line pricing, full line pricing itu adalah menetapkan harga untuk seluruh lini produk. Nah, yang kedua itu adalah complementary product pricing. Apa itu complementary product pricing? Yaitu adalah menetapkan harga pada beberapa produk sebagai satu grup. Contohnya, perusahaan Gillette. Perusahaan Gillette itu adalah perusahaan yang menjual alat cukur kumis dan jenggot. Nah, ketika perusahaan Gillette itu mengeluarkan produk barunya, misalkan dia menjual produknya itu seharga 15.000, tetapi perusahaan Gillette itu menjual barang pelengkapnya itu yaitu misalkan 4 mata pisau dari alat cukur itu seharga 19.000. Jadi hal itu menyebabkan harga dari satu produk itu lebih rendah, akan tetapi harga produk lain atau produk pelengkapnya itu menjadi lebih tinggi. Nah, yang ketiga itu ada produk bundle pricing. Produk bundle pricing itu apa? Produk bundle pricing itu adalah menetapkan satu harga untuk satu set produk. Atau contohnya itu misalkan itu biasa di retailer seperti Indomaret. Biasanya Indomaret itu contohnya itu mengeluarkan harga dari misalkan susu itu harga satuannya itu 9.000. Akan tetapi misalkan kita beli 2, itu harganya menjadi 7.000 atau 8.000. Nah, contoh kasus full pricing in a full line di Pegadaian itu adalah menurut kelompok kami itu PT Pegadaian memakai full line pricing. Karena apa? Biaya administrasi untuk masing-masing produk gadai itu berbeda-beda. Misalkan biaya administrasi KCA itu biaya administrasinya itu mulai dari 2.000 sampai 125.000. Yang kedua itu ada biaya administrasi Krasida, yaitu biayanya itu dari 10.000 sampai 200.000. Dan biaya administrasi gadai bisnisnya itu 1% dari pinjaman. Nah, yang selanjutnya itu ada bid pricing and negotiated pricing depend heavily on cost. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih, bid pricing itu apa? Bid pricing adalah menawarkan harga tertentu untuk setiap kemungkinan pekerjaan daripada menetapkan harga yang berlaku untuk semua pelanggan. Jadi, simpelnya itu perusahaan menawarkan harga tertentu ke pelanggan. Nah, problem dari bid pricing ini adalah
problemnya itu memperkirakan semua biaya yang akan diterapkan. Nah, yang kedua itu ada negotiated price. Negotiated price itu apa? Harga yang ditetapkan berdasarkan tawar-menawar antar pembeli dan penjual. Nah, contoh kasus bid pricing and negotiated price di Pegadaian itu yang pertama, kalau contoh bid pricing itu adalah sistem lelang yang ada di Pegadaian. Kenapa? Karena ada unsur tawar-menawar. Nah, yang kedua itu ada contoh dari negosiasi harga. Contoh negosiasi harga itu seperti apa? Yang pertama itu di Pegadaian ada 2 pinjaman, yaitu pinjaman kecil dan pinjaman besar. Kalau pinjaman kecil itu bunganya 1,2% per 15 hari, tapi kalau kita pinjaman besar itu bunganya itu bisa dinegosiasi menjadi 0,70% per 15 hari. Jadi bunganya itu lebih kecil dari pinjaman kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.